sok kayak iya tapi padahal hati sih jerit. Cuman ya alhamdulillah saya masih kuat dan mudah-mudahan insya Allah kuat. Nah pertanyaannya, boleh nggak saya ngomong sesuatu kebaikan yang pernah saya lakukan, tapi pada saat empat mata Bu ya, sebagai contoh ke orang yang sedang saya ajak ngobrol misalnya, atau orang yang perlu motivasi gitu. Saya sendiri lagi banyak ujian tapi masih bisa ngasih motivasi ke orang. Nah terus yang kedua pertanyaannya, menurut Buya tentang zikir itu apa? Karena saya salah satu santri Suryalaya juga, Abah Anom. Saya pernah lihat di YouTube Buya bilang gedek-gedeknya beli dibayar. Gedek-gedeknya dibayar. Nah itu karena selama ini saya juga menjalankan itu Buya, karena untuk memicu penyemangat dan cara yang disampaikan oleh dulu Abah Anom masih hidup untuk menjalankan zikir supaya kita semangat dan ingat sama Allah. Yang tentang zikir bagaimana menurut Buya. Terus yang ketiga, setelah pulang dari sini atau setelah saya lihat dari YouTube-nya Buya nih, arahannya saya harus bagaimana cara mendekati Allahnya gitu. Itu aja Buya, mudah-mudahan ada pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, silakan Buya. Oke. Ini janji Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi berzikir itu dengan hati, bukan dengan mulut. Berzikir itu ingat. Orang ingat itu bukan dengan mulut dong, dengan hati. Jadi kita mengucapkan itu hanya untuk meningkatkan konsentrasi sesungguhnya. Karena bagaimanapun dari sisi neurologi, apa yang kita ucapkan itu akan terdengar oleh telinga kita. Telinga kita punya memori, mulut kita punya memori. Jadi menyebabkan kita berzikir lebih terkonsentrasi. Ada yang menggunakan dengan gerakan, ya, seperti ar-rumi kan, dengan muter-muter gitu. Itu perlu, ya bisa. Saya memahaminya. Karena bagaimanapun dengan menari ataupun dengan suara yang merdu dan memang itulah awal kejadiannya berzikir kepada Tuhan itu di tempat-tempat peribadatan itu didukung dengan musik dan nyanyian-nyanyian. Jadi namanya seni musik, seni tari itu asalnya dari tempat peribadatan. Nah, setelah terjadi perceraian atau perpisahan antara ibadah dengan seni musik, di situ musik menempuh jalannya sendiri dan akhirnya berkembang. Ada menjadi musik pop, ada country, ada jazz, ada reggae, nah, ya, keroncong dan sebagainya. Dan di Indonesia itu mazhabnya nggak jelas. Ada gambusnya, ada Indianya, ya ada keroncongnya dan sebagainya gitu. Tapi namanya akhirnya lagunya lagu koplo. Dangdut koplo itu. Ya, tapi ya bisa kita nikmati juga. Saya sendiri ketika mendengar dengan satu musik lokal dimanapun juga, saya tidak memberikan justifikasi atau penilaian, tapi saya lebih ingin menikmati musik-musik lokal itu. Itu sehingga saya tidak bisa akan memberikan penilaian ini bagus atau tidak. Kita berapresiasi itu bukan untuk menghukumi seseorang salah dan benar, tetapi mengungkap apa yang saya rasakan dari situ. Itu persoalannya. Nah, lalu kemudian berzikir itu bagaimana? Tapi baru dengan mulut. Saya tidak menyalahkan orang berzikir dengan mulut. Lumayan, masih mulut pun barangkali saja lama-lama turun ke hati. Tidak ada salahnya. Tetapi lalu bagaimanakah kualitas berzikir yang tertinggi? Di sini disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi berzikir itu non stop. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Ini 3 aktivitas, berdiri, duduk, berbaring. Tidak ada 4-nya, hanya 3. Hidup manusia hanya 3. Kalau tidak duduk, dia berdiri, dia berbaring. Yang nungging nggak ada. Ya, jadi ini artinya bahwa berzikir itu dalam segala aktivitas kita sehari-hari non stop.
Lalu setelah itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka mengungkap asal kejadian langit dan bumi ini, melakukan penelitian. Untuk bagaimanapun juga Allah berjanji, Allah sudah menaklukkan alam semesta sebagai fasilitas untuk engkau hidup di bumi, untuk berbahagia, itu ditaklukkan oleh Tuhan. Artinya menaklukkan alam bukan dengan menyan, tapi dengan eksperimen semacam itu. Jadi apapun paradigma yang sifatnya hanya sekedar circumstances saja, ya itu ya bisa salah bisa benar. Makanya kalau sudah urusan keyakinan saya tidak bisa berkomentar. Apapun yang kau yakini saya taruh di ubun-ubun saya hormati saja. Tetapi kalau paradigma itu sudah diuji coba berulang-ulang dan hasilnya yang sama, itu adalah paradigma eksperimentalis yang bodoh kalau kamu tidak percaya. Nah, itulah persoalannya. Jadi di mana tingkat zikir kita yang tertinggi ketika kita tafakur fi khalqis samawati wal ardh, sehingga kita bisa menyumbangkan satu temuan baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan manusia. Terima kasih.